Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dan saudari setanah air, sebangsa, seiman dan seakidah dimanapun saudara dan saudariku berada. Sebelumnya di sini tepatnya pada hari Jumat, kiranya pada saat ini sudah menjelang sore, dimana pada hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah pusat, lagi-lagi menterinya atas nama Luhut Panjaitan menyinggung soal ibadah tarawih yang dikeluarkan statementnya melalui media pro rakyat kalau tidak salah, yang menulis bahwa pernyataan Bapak Luhut tersebut diizinkan tarawih asalkan sudah memiliki surat vaksin dan harus pakai masker. Artinya soal ibadah tarawih ini atas nama Luhut menyampaikan boleh-boleh saja tarawih asalkan sudah divaksin, artinya bisa menunjukkan surat vaksin, artinya yang sudah divaksin, dan harus pakai masker. Nah, saya kira kita muslim ini sangat tidak suka mendengar bahasa Pak Luhut Panjaitan ini, soalnya dia ini adalah beragama non muslim. Dikarenakan dia selaku pejabat negara di negeri ini yang ditunjuk oleh Bapak Joko Widodo selaku Menteri Investasi, seharusnya mengurus soal hak dan hak sesuai dengan jabatan beliau. Di sini kenapa menyampaikan, bahkan menyinggung, menyebut soal tarawih pakai masker, pakai surat vaksin? Apakah karena dia, si Luhut atau Bapak Luhut ini yang ditunjuk mungkin selaku protokoler kesehatan vaksin atau protokoler COVID? Nah, bila manapun dia memiliki hak berbahasa sedemikian rupa, saya kira dia tidak memiliki hak. Namun bila mana ada haknya, namun seharusnya tidak menyampaikan pembatasan aturan bahwa setiap salat tarawih yang melaksanakannya harus menunjukkan surat vaksin dan masker. Ini sangat sudah jauh sekali, sudah membatasi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apakah hal yang seperti ini yang sudah dilakukan oleh Pak Luhut ini, menurut pihak pemerintah dan saudara dan saudariku semua setanah air dan sebangsa, tidakkah salah penyampaian ini atau aturan yang disampaikan oleh Bapak Luhut ini? Tidakkah kita tersinggung selaku muslim ini? Karena kita muslim ini mesti mengikuti aturan yang sudah ada daripada aturan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pengembangan. Mungkin ada di antaranya ilmu-ilmu pihak ulama ataupun tokoh agama, pihak ustadz, pihak ahli soal ibadah tarawih dan aturannya. Mungkin mereka lah yang lebih berhak mengatur hal ini, bukan si Luhut atau Pak Luhut. Dasarnya saya kira seperti itu, saudara dan saudariku semua dimanapun Anda berada. Saya ini dari Aceh, dan saya selaku daripada rakyat Aceh atau pemuda Aceh sangat tidak suka mendengar berita-berita yang seperti ini yang dilontarkan oleh pejabat negara yang jabatannya menteri. Belum lagi kita mengingat baru-baru ini, belum lama ini, Menteri Agama sendiri Yakut juga berbahasa kadangkala yang kurang elok, bahkan disamakan bahasa beliau suara anjing dengan azan.
Ini saya kira sudah keterlaluan sekali. Mungkin seluruh rakyat Indonesia pun tahu dan paham, melihat, mendengar apa yang terjadi di dalam roda pemerintahan di Republik ini. Selalu kadangkala ketika kita menganalisa, tujuannya menyudut soal Muslim atau agama. Jadi saya dari Aceh sangat tidak suka, bahkan mungkin saudara dan saudari saya se-Aceh juga tidak suka mendengar penyampaian Menteri Luhut ini. Bagaimana masa depan negeri ini atau generasi ini bila mana soal agama ini terus-menerus disudutkan? Karena kita Muslim, atau saya secara pribadi, tauhid itu lebih penting sebenarnya dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena tauhid itulah yang mendorong kita dari dalam hingga berbuat baik ke permukaan. Perlakuan kita itu adalah syariat, kegiatan. Nah, bagaimana ketika di dalam itu kurang tepat, kurang baik, maka sudah jelas dan sudah mesti di luar pun sedemikian rupa. Jadi Bapak Luhut Panjaitan, Anda itu tidak berhak menyampaikan hal sedemikian rupa menurut kami, saya selaku rakyat. Dalam konteks kita berbicara ini adalah soal agama atau ibadah atau aturan daripada salat tarawih yang sudah Bapak singgung. Harus pakai vaksin, harus pakai masker. Seolah-olah yang tidak punya vaksin, yang tidak punya masker tidak boleh salat tarawih. Itu aturan Anda dari mana? Dasarnya Anda itu non-muslim. Sedangkan ibadah itu ritualnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan para sahabat turunannya daripada ilmu tersebut yang masih dimiliki oleh pihak ulama-ulama atau pihak yang ahli ustadz dan tengkus dan sebagainya. Bukan Anda. Anda itu selaku pejabat negara. Maka Anda urus aja soal negara. Jangan Anda urus soal agama. Karena dalam ranah Anda, Pak Luhut, selaku jabatan menteri itu, selaku menteri daripada investasi, itu aja Anda urus. Jangan Anda urus soal aturan agama yang terkait dengan yang sudah Bapak sampaikan, yaitu salat tarawih. Pakai masker, pakai ini, pakai itu, jangan Anda atur karena itu sudah diatur oleh Allah. Anda itu bukan muslim. Hati-hati kalau Anda berbicara, Pak Luhut. Jangan seolah-olah Anda seorang menteri, jangan Anda seolah-olah yang berkuasa di negeri ini salah satunya. Maka semaunya, seenaknya aja Anda ratakan semua bahasa Anda itu hingga menyinggung sepihak, ya tentunya pihak kami daripada muslim ini. Kenapa menyinggung? Kenapa kami bisa tersinggung dengan bahasa Anda? Karena yang kami imani, yang kami tahu bahwa ibadah salat tarawih itu ketentuannya yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi jangan Anda tentukan lagi, jangan Anda berikan semacam aturan yang tidak jelas. Ya. Soal virus corona, soal vaksin ini, vaksin itu, silakan Anda jabarkan. Tetapi jangan Anda batasi soal dan Anda hubungkan soal ibadah dengan masker, dengan surat vaksin. Anda benar-benar melanggar hak asasi manusia. Itu secara hukum negara. Terus terang kami daripada Aceh, saya dari Aceh, tidak suka mendengar perkataan yang sedemikian rupa. Termasuk perkataan yang sudah dilontarkan baru-baru ini membandingkan suara anjing dan suara azan yang sudah disebutkan dan disampaikan oleh Pak Yakut. Ya, kami Aceh mayoritas Islam, mayoritas Muslim.
Kami sampaikan bila mana pihak pemerintah pusat kewalahan menangani hal ini, tidak dapat menghargai kami rakyat Aceh, menjaga perasaan kami rakyat Aceh soal agama, saya kira Bapak pikirkan yang mana yang lebih baik kami daripada Aceh ini. Karena ketika Bapak sampaikan kata-kata yang menyinggung dan merusak akidah, itu sudah barang pasti kami dari Aceh tidak suka mendengarnya. Karena kami walaupun Bapak-bapak anggap semua mungkin tidak begitu penting dalam negeri, di dalam bernegara atau dalam negara ini, karena kami dari Aceh ini cuman penduduknya 5 jutaan. Namun kami punya harga diri dan sangat menjaga daripada agama kami, akidah-akidah kami, perasaan kami itu sangat kami jaga, dan mohon Anda jaga bila mana Anda seorang pemimpin yang taat kepada Pancasila dan seorang pemimpin yang Anda taat kepada aturan-aturan negara, karena beragama sangat dihargai di dalam Pancasila. Maka kami daripada Muslim rakyat Aceh, mayoritasnya 100%, seharusnya pihak pemerintah pusat Jakarta harus menjaga kode etik kami mohon maaf, dan didukung terus keinginan kami yang ingin menegakkan hukum syariat Islam di bumi Aceh. Bila mana pemerintah pusat sampai detik ini tidak mampu merealisasikan dan menguniversalkan, memberlakukan hukum syariat Islam di Aceh, di seluruh roda kehidupan kami Aceh, maka Anda berpikir dengan pilihan saja. Saya kira seperti itu menurut saya. Apa yang lebih terbaik? Apakah pihak pemerintah Jakarta atau pemerintah pusat masih mampu dan mampukah memimpin kami selaku rakyat Aceh yang mayoritasnya Muslim, yang keinginan terus menerus kami rakyat Aceh ingin menegakkan syariat Islam di Aceh? Apakah Bapak mampu memikirkan bila mana kami menegakkan hukum syariat Islam di Aceh sinkron dengan sistem politik pemerintahan Jakarta? Karena sampai hari ini menurut saya, ketika saya lihat, belum maksimal, belum berjalan hukum syariat Islam 100% sesuai dengan keinginan kami seluruh rakyat Aceh dari dahulu. Belum. Nah, padahal dalam perdamaian MUI Helsinki, mohon maaf saya sebutkan sedikit karena ini soal Aceh, soal saya rakyat Aceh, hak saya ini. Saya selaku rakyat Aceh menyampaikan hal ini, saya memiliki hak, mohon dimaklumi. Hingga hari ini syariat Islam di Aceh dan hak keistimewaan 100% itu belum mutlak. Hasil 70% yang dalam butir-butir MUI juga belum terrealisasi. Bila mana semuanya ini tidak mampu, maka mohon dipertimbangkan daripada kami, hak kami rakyat Aceh ini diizinkan yang mana yang terbaik. Ya. Apakah mesti pihak pemerintah pusat karena tidak mampu mengayomi, tidak mampu mensejahterakan, tidak mampu menghargai kode etik daripada bahasa, perlakuan dengan keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konteks agama, tidak mampu misalkan, ya sudah, berarti pilihannya ada Bapak. Terserah sama Bapak. Mau Bapak satukan kami dengan negara ini, dengan NKRI ini yang sudah disebut harga mati ini, atau Bapak keluarkan. Karena mungkin sejarahnya terus menerus kami rakyat Aceh ini seolah-olah memberontak atau jadi pemberontak dari dahulu hingga baru-baru ini berakhir di tahun 2005. Ke depan kita belum tahu.
Ya silakan Bapak pilih di mana yang terbaik dan yang lebih baik. Apakah Bapak masih mau menyatukan dan namun mengayomi dan memberlakukan hukum sesuai syariat Islam yang permintaan rakyat Aceh, dan bila mana ini tidak mampu, Bapak ayomi, Bapak atur, Bapak jalankan secara kontrol. Ya udah, saya kira secara pendapat manusiawi yang sehat, bila mana kita tidak mampu mengatur seseorang atau mengayomi sekelompok orang atau melayani orang lain yang tidak mampu dengan kapasitas kita, maka ya sudah, kita lepaskan saja atau bebankan saja kepada keinginan mereka yang tidak mampu ketika diminta kepada kita untuk mengayomi, melayani dan memimpin sesuai dengan keinginan mereka. Saya kira secara manusiawi dan akal sehat, secara ilmuwan, secara dalam konteks perguruan tinggi dimanapun di dunia ini, saya kira ujungnya berarti bila mana ada dua, bila mana mampu maka mesti terus bersatu, dan bila mana tidak mampu pasti antara satu dan dua bentrok. Saya kira daripada nanti terus menerus korban perasaan, bahkan korban segala macam ke depannya dari generasi penerus ini, maka lebih baik saya kira ya bila mana tidak mampu, tadi ada dua kategori, ya lepaskan, biar mereka sendiri yang mengatur diri mereka sendiri, seperti itulah contohnya. Namun bila mana Anda mampu, ya udah jalankan, buktikan. Bahkan Bapak-bapak semua mendukung 100% tanpa ada usulan-usulan daripada keinginan kami rakyat Aceh sesuai dengan yang kami maksud. Namun terlebih dahulu Anda atau Bapak-bapak pemerintah Jakarta memikirkan apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh rakyat Aceh soal keistimewaan yang sudah dijanjikan dahulu di masa Daud Bereu dan Soekarno-Hatta. Bisa Bapak lihat apakah sudah tercapai hari ini atau belum? Mungkin bisa. Mampu. Jadi supaya ketika ada menteri-menteri, bapak-bapak di sana selaku pejabat negara yang melontarkan bahasa apapun saja, misalnya soal agama, soal apa, jadi mungkin tidak menyinggung perasaan kami rakyat Aceh, karena kami rakyat Aceh kalau bila mana sudah disinggung soal agama, itu kami merasa tersinggung karena kami Aceh ini adalah mayoritasnya Muslim. Nah, jadi ya sudah, sekarang tinggal Bapak pilih. Nah, ini saya berbicara sesuai dengan hak saya secara warga negara. Dalam hak warga negara itu, pihak pemerintah harus mampu merealisasikan dan memberikan hak-hak warga negara dan menghargai perasaan hak-hak warga negara, baik itu di dalam konteks beragama. Nah, hari ini Bapak Luhut selaku menteri tertinggi, menteri yang memiliki jabatan tinggi di kawasan komando pemerintahan pusat Jakarta, sudah menyinggung soal taraweh pakai masker, pakai surat vaksin, walaupun itu tidak ditujukan dan disebutkan bahasa tersebut khususnya ke Aceh, walau di wilayah lain. Namun barangkali di sini hari ini, besok dan lusa bisa saja akan berlaku bahasa beliau, Pak Luhut ini, ke Aceh, yang artinya bila mana sudah diberlakukan undang-undang misalkan yang boleh taraweh yang sudah pakai surat vaksin, yang sudah bisa menunjukkan surat vaksin, dan harus pakai masker, dan ke depan ada aturan lagi yang semacam itu. Mungkin bila mana ini diatur oleh pemerintah Jakarta melalui lobby-lobby Pak Luhut ini, mungkin Bapak Presiden mengizinkannya, dan tentunya ini akan berlaku sampai kami di Aceh. Nah, ini akan membuat perasaan kami tersinggung daripada rakyat Aceh bila mana aturan itu akan diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk Aceh. Nah, ini dasar bahasa saya tadi, ya. Mohon dipahami dan jangan gagal paham atau salah memahami. Nah, di sini saya selaku daripada masyarakat Aceh atau rakyat Aceh atau pemuda dari Aceh sangat menyayangkan sekali daripada pernyataan Pak Luhut ini, dan bila mana aturan itu
pihak pemerintah Jakarta, pemerintah pusat atas pernyataan Pak Luhut atau atas lobi Pak Luhut memberlakukan siapa yang tarawih ke masjid mesti harus menunjukkan surat vaksin, terus harus pakai masker, terus ada lagi nanti ke depan dikembangkan hal-hal yang semacam itu. Nah, kepada Bapak Luhut usulkan kepada pihak presiden, nanti presiden juga misalkan merealisasikan, pihak pemerintah agama, menteri agama juga merealisasikan, protokol kesehatan juga begitu dan atau sedemikian, maka di Aceh juga akan berlaku. Itu nanti sudah jelas menyinggung perasaan kami daripada Aceh dan menyinggung perasaan balik bapak-bapak semua, karena kami daripada Aceh tidak mendengar hal-hal yang sedemikian dalam konteks ritual beragama, apalagi ini bulan Ramadan, sholat tarawih. Saya kira menurut daripada keimanan kami, keyakinan kami, kepercayaan kami, kelasiman kami yang selalu kami lakukan dari nenek moyang kami hingga hari ini, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan bagi kami, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam putaran 1 tahun, 1 bulan tersebut adalah bulan yang sangat-sangat kami rindukan sesungguhnya pihak muslim dimanapun berada di dunia ini, dan khususnya di Aceh. Jadi mohon, inti daripada bahasa saya ini, saya atas nama salah satu rakyat Aceh atau masyarakat Aceh meminta kepada pemerintah pusat Jakarta, bila mana Bapak Luhut ini melobi aturan hal tersebut akan diberlakukan dan memberlakukan soal pembatasan persyaratan sholat ibadah tarawih pakai menunjukkan surat vaksin, misalkan siapa yang sudah divaksin boleh tarawih dan harus pakai masker, dan ini pihak Jakarta atau pemerintah juga memberlakukan, berarti Bapak pemerintah Jakarta sudah menyinggung perasaan secara konteks agama semuanya kami daripada rakyat Aceh atau masyarakat Aceh dengan penduduknya lebih kurang 5 juta. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun saudara dan saudariku berada yang menyaksikan bahasa cerita di siang atau di sore hari ini, tepatnya pada hari Jumat. Ada yang menyinggung perasaan semuanya, saya memohon dan meminta maaf kepada semuanya pula, saudaraku dan saudariku semua selaku muslim di seluruh tanah air khususnya di Aceh, dan juga kepada pihak pemerintah Jakarta karena saya ada menyebutkan hal tersebut, terutama khususnya kepada Bapak Luhut Panjaitan. Jadi jangan tersinggung karena Anda itu selaku pejabat negara mesti berbahasa harus adil dan harus jelas. Jangan menyinggung sepihak bila mana Anda mengeluarkan statement. Nah, jadi itu peringatan atau masukan daripada kami rakyat ini, khususnya dari Aceh. Nah, jadi namun di sini saya harap bahasa yang sudah saya sampaikan ini sama-sama kita maklumi, sama-sama kita dapat memahami, kita ambil yang positifnya saja yang dapat menguntungkan kepada kita semua. Bila mana ada yang tidak positif dan yang tidak menguntungkan kita semua, berarti bahasa saya ini anggaplah saja daripada kesilapan dan kebodohan saya, baik atas penyampaian maupun atas pola pemikiran mungkin saya pada hari siang ini atau sore hari ini. Jadi hanya ini yang saya dapat sampaikan kepada Pak Luhut dan pemerintah Jakarta. Jangan diberlakukan aturan pembatasan sholat tarawih. Siapa yang menunjukkan surat vaksin bisa tarawih, dan tarawihnya pun harus pakai masker, jaga jarak misalkan 1 meter, itu tidak berlaku di kami rakyat Aceh yang masih beriman kepada Allah, yang masih mengetahui dan tahu aturan-aturan ibadah salat yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, juga di dalam kitab Al-Quran, dan para ilmuwan di bidang ulama-ulama kami dan para ustadz, para kiai, para tengku-tengku semuanya. Itulah pedoman kami dalam
ritual agama ini atas penyampaian dan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasul yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para kiai, para tokoh agama yang memang ahlinya. Itulah yang dapat kami terima untuk Aceh. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Luhut, mohon ditarik ulur bahasanya kalau bisa, dan jangan dilobi Presiden untuk menyetujui permintaan atau pendapat Anda, karena itu akan menyinggung seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam, yang muslimin dan muslimat dimanapun ia berada, dan khususnya daripada kami Aceh, ada rakyat Aceh, karena di Aceh mayoritasnya 100% kami itu muslim. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya undurkan diri, mohon maaf lahir dan batin daripada kesalahan penyampaian dan kehilapan saya yang sudah saya lontarkan dan bahas di sini. Baik, saya akhiri dengan tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.